Shalom saudaraku di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, sahabat terbaik dalam kasih karunia Tuhan Yesus. Bertemu lagi dengan saya, Pendeta Novel Saragi. Firman Tuhan yang menyapa kita pada saat ini tertulis dalam Lukas pasal yang ke-16, ayat yang pertama sampai ayatnya yang ke-13. Ada baiknya kita bersatu dulu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa di dalam sorga, terima kasih Tuhan buat kebaikan, buat kemurahan hati-Mu. Engkau begitu luar biasa hadir dan memelihara hidup kami. Tuhan, satu kerinduan kami mau dengaran akan firman-Mu, maka berfirmanlah Engkau Tuhan, sebab kami siap untuk menerimanya. Amin. Shalom saudaraku, diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sahabat terbaik dalam kasih Yesus, seperti yang saya sebut tadi bahwa firman Tuhan yang menyapa kita tertulis dalam Lukas pasal yang ke-16, ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-13. Begini firman Tuhan. Perumpamaan tentang bendahara yang tidak jujur. Dan Yesus berkata kepada murid-muridnya, ada seorang kaya yang mempunyai seorang bendahara. Kepadanya disampaikan tuduhan bahwa bendahara itu mengaburkan miliknya. Lalu ia memanggil bendahara itu dan berkata kepadanya, apakah yang kudengar tentang engkau? Berilah pertanggungan jawab atas urusanmu, sebab engkau tidak boleh lagi bekerja sebagai bendahara. Kata bendahara itu di dalam hatinya, apakah yang harus aku perbuat? Tuanku memecat aku dari jabatanku sebagai bendahara. Mencangkul aku tidak dapat, mengemis aku malu. Aku tahu apa yang akan aku perbuat, supaya apabila aku dipecat dari jabatanku sebagai bendahara, ada orang yang akan menampung aku di rumah mereka. Lalu ia memanggil seorang demi seorang yang berhutang kepada tuannya, katanya kepada yang pertama, berapakah hutangmu kepada tuanku? Jawab orang itu, 100 tempayan minyak. Lalu katanya kepada orang itu, inilah surat hutangmu, duduklah dan buat surat hutang lain sekarang juga 50 tempayan. Kemudian ia berkata kepada yang kedua, dan berapakah hutangmu? Jawab orang itu, 100 pikul gandum. Katanya kepada orang itu, inilah surat hutangmu, buatlah surat hutang lain 80 pikul. Lalu Tuhan itu memuji bendahara yang tidak jujur itu karena ia telah bertindak dengan cerdik. Sebab anak-anak dunia ini lebih cerdik terhadap sesamanya daripada anak-anak terang. Dan aku berkata kepadamu, ikatlah persahabatan dengan mempergunakan mamon yang tidak jujur, supaya jika mamon itu tidak dapat menolong lagi, kamu diterima di dalam kemah abadi. Setia dalam perkara yang kecil, nasihat. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Jadi, jikalau kamu tidak setia dalam hal mamon yang tidak jujur, siapakah yang akan mempercayakan kepadamu harta yang sesungguhnya? Dan jikalau kamu tidak setia dalam harta orang lain, siapakah yang akan menyerahkan hartamu sendiri kepadamu? Seorang hamba tidak dapat mengabdi kepada dua tuan, karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Demikian firman Tuhan. Saudara yang diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mungkin kita merasa asing atau kita merasa aneh dengan perikop kita pada saat ini. Anehnya, asingnya, mungkin kita berpikir, bagaimana mungkin bendahara yang licik bisa dijadikan teladan? Bagaimana mungkin pangototoi gitu ya, bisa menjadi panutan dalam kehidupan kita? Saudara yang diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bacalah lebih dalam lagi, lebih baik lagi perumpamaan ini. Dan ingatlah, jelas dipertegas bahwa majikan si bendahara tidak memuji bendahara itu karena ketidakjujurannya
atau bagaimana dia merancang-rancang segala sesuatu. Tapi jelas di ayat yang ke-8a dikatakan dia dipuji karena kecerdikannya. Bendahara itu cerdik karena ia mampu membuat orang menjadi berterima kasih kepada dirinya dengan cara memberikan pengurangan utang kepada orang itu. Dan Yesus sendiri berkomentar bahwa anak-anak dunia ini lebih cerdik daripada anak-anak terang. Oleh karena itu Tuhan Yesus menasihati muridnya agar cerdiklah memanfaatkan kekayaan dunia yang dimiliki untuk mengikat persahabatan di dalam dunia ini. Sebab lepas dari dunia ini, kekayaan tidak dapat dimanfaatkan lagi. Artinya apa? Tuhan Yesus mau menegaskan bahwa orang Kristen diajar dan diajak untuk cerdik dan bukan licik. Bukankah itu yang dikatakan di dalam Matius 10 ayat yang ke-16 itu? Cerdiklah seperti ular dan tuluslah seperti merpati. Saudaraku, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, menarik sekali apa yang mendasari bendahara yang tidak jujur itu melakukan hal itu. Tidak lain adalah apa yang disebutkan di dalam ayat yang keempat itu. Dia berkata, kalau aku kehilangan jabatanku, agar ada orang yang menampung aku di rumah mereka. Lihatlah kekuatan itu. Dia melakukan kecerdikannya itu dengan mindset, dengan pola pikir, agar ada orang yang nanti akan menampung dia di rumah mereka. Dan kita melihat bagaimana kecerdikannya. Saudaraku, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, jangan pernah berpikir bahwa apa yang dilakukannya dengan pengurangan hutang itu, yang 100 menjadi 50, yang 100 pikul menjadi 50 pikul, yang 100 pikul menjadi 80 pikul ya. Maaf. Dan yang 100 hutangnya 100 tempayan minyak menjadi 50 tempayan minyak. Ingat, itu tidak mengganggu apa yang menjadi milik tuannya. Tapi yang dia kurangi adalah apa yang dia lakukan, kesalahan, mungkin ketidakjujuran yang dilakukan. Artinya, itu bukan menghancurkan modal yang diberikan, tapi bunga yang seharusnya menjadi bagiannya, itu yang dia potong, itu yang dia hilangkan. Jadi lagi-lagi bendahara ini tidak merugikan tuannya sendiri. Saudara, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan itulah dasar yang berikut yang menjadi pujian bagi seorang bendahara itu. Dia tidak merusaki, dia tidak menghancurkan usaha atau bisnis dari tuannya. Tapi dia menghilangkan, tapi dia mengurangi apa yang menjadi bagiannya sendiri. Saudara-saudara, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan ini lebih lagi mengajak kita berada di dalam bahagian yang kedua. Apa itu? Ya benar, apa yang dinyatakan di dalam ayat yang ke-10 sampai ayat yang ke-13. Di sini kita berada di dalam sebuah kenyataan yang ditegaskan bahwa setialah dalam perkara kecil. Sebab tidak dimungkinkan orang setia dalam perkara besar, kalau dalam perkara kecil pun dirinya tidak setia. Makanya saudaraku, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, jangan pernah beranggapan bahwa ada sesuatu yang kecil di dalam sebuah pelayanan. Ada sesuatu yang kecil tidak dianggap di dalam sebuah pekerjaan di muka bumi ini. Enggak. Firman Tuhan menegaskan itu dalam kehidupan kita. Ketika kita memulai dari hal yang kecil, kita setia melakukannya dengan baik. Seperti apa yang dikatakan oleh kitab pengkhotbah itu, apapun yang dijumpai oleh tanganmu untuk dikerjakan, kerjakanlah dengan sekuat tenaga. Itu akan menjadi dasar yang kuat bagi kita untuk berada di dalam keberadaan, dipercayai melakukan tugas dan tanggung jawab yang lebih besar. Bukankah 100 langkah dimulai dari langkah pertama? Lalu firman Tuhan ini, saudaraku, menyapa kita dengan pemahaman bagaimana mengelola keuangan itu dengan baik. Benar,
Uang memang dibutuhkan di dunia ini. Orang kaya manapun, the have di dunia ini, pastilah membutuhkan uang. Dan jangan pernah mengatakan, wah dia tidak membutuhkan uang. Tidak. Tapi firman Tuhan lebih menegaskan, biarlah setiap orang percaya harus memahami bahwa uang, harta, kekayaan, jabatan, atau apapun itu yang sepertinya merangsek kita di dunia ini, itu bukanlah sesuatu yang mampu membawamu ke dalam kekekalan. Setiap orang biarlah menjadi pribadi yang mengelola uangnya, jabatannya, hartanya, atau apapun itu. Mengelolanya seperti apa yang Tuhan mau di dalam kehidupan kita. Jangan biarkan uang, harta, mamon itu menjadi Tuhanmu. Atau bahkan mungkin agamamu. Tapi biarlah tetap Yesus yang menjadi Tuhan, yang memberikan keselamatan di dalam kehidupanmu. Ingatlah, Tuhanlah yang menjadi Tuhanmu, bukan mamon. Mamon dan segala bentuk kekayaan dunia ini memang sering menjadi segala-galanya bagi sebagian orang. Namun anak-anak terang harus mengamini dan mengimani Yesuslah Tuhan yang sesungguhnya, dan kepadanya lah kita menghamba. Menyenangkan dan memuliakannya, bukan selalu berpikir dan selalu mengkultuskan mamon, sebab mamon justru akan membuat kita menjadi momon. Tahu momon? Tahu lah ya, orang Batak pasti tahu lah itu ya. Itu apa ya? Ingus yang meledeh, jorok. Ya, kalau kita selalu berpikir tentang mamon, maka kita akan memonon. Saudara yang diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus, lalu apa refleksi yang bisa kita petik dalam firman Tuhan pada saat ini? Beberapa hal saya ingin menegaskan. Yang pertama, di dalam situasi krisis, lihatlah langkah yang tepat, yang cerdik yang dilakukan oleh bendahara itu. Di dalam terjepit, di dalam time limit, ternyata dia adalah pribadi yang mampu mengambil langkah yang tepat. Dia tidak meratapi nasibnya. Dia tidak menyalahkan keadaan, bahkan menyalahkan Tuhan. Tapi dia berpikir taktis, dia kreatif, dan mengatasi masalahnya bersama dengan kecerdikan yang dia punya dalam hidupnya. Dan dia tidak pernah mencari kambing hitam. Dia tidak pernah lari dari persoalan itu, tapi dihadapi dan menyelesaikannya. Maka jadilah pribadi yang cerdik mengatasi segala sesuatu dalam kehidupan kita. Yang kedua, sebagaimana yang dituliskan oleh Paulus dalam Efesus 5 ayat ke-15. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif, dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Yang ketiga, saudaraku dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pegang erat kepercayaan dan pemilihan Tuhan bagimu. Sebab saatnya akan tiba, Tuhan akan meminta pertanggungjawaban untuk segala sesuatu yang Tuhan berikan bagi kita. Lalu yang terakhir, tema kita mengatakan, Tuhan menegakkan yang lemah. Tuhan tidak mau kita lemah dan terhempas. Maka biarlah Tuhan hadir menjadi kekuatan, menjadi pribadi yang meneguhkan dan melegakan. Maka setiap kita pun jangan pernah hadir sebagai penindas, jadilah penolong. Kalau bicara tentang kisah bendahara ini, meminjamkan uang, pinjamkanlah dengan ketulusan. Jangan belit, jangan peras, jangan matikan lagi dia dengan kekurangannya, dengan kelemahannya. Ingat, yang meminjam uang dengan segala caranya, pastilah sedang berada dalam posisi kekurangan atau ingin mendapatkan bantuan dengan sesegera mungkin. Maka saudaraku, jangan matikan dia, tanda petik matikan, tapi kuatkanlah dan tegakkanlah dia, bantulah dia, tolonglah dia, sehingga dia dapat berdiri tegak menjalani kehidupan ini. Amin. Tuhan memberkatimu. Kita bersatu dalam doa. Bapa di dalam sorga, terima kasih Tuhan akan kebenaran firman-Mu. Biarlah firman-Mu menjadi kuat setiap kami, dan kami hadir menjadi pribadi yang menegakkan
setiap kehidupan yang lemah di dalam hari-hari kami. Terima kasih Tuhan, ajar kami untuk menikmati berkat Tuhan seperti apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kami. Dalam kasih-Mu Tuhan, enyahkanlah virus-virus ini. Amin.